通天大阵，开！去死！送死！我便常听着元神崩溃。孙子三，出！ Sementara itu, di tempat persembunyian leluhur klan iblis raksasa, dia mendengar raungan dari Wang Lin. Namun dirinya memutuskan untuklah menyelesaikan kepemilikannya sebelum bertarung dengannya, guys. Di saat itu juga, Su Ligao yang mendengar suara dari Wang Lin, dia keluar dari tas leluhur dan meminta leluhurnya untuk membiarkan dia pergi untuklah melawan Wang Lin. Ini hanyalah sandiwara dia saja ya. Selama 2 tahun ini, Su Ligao dan leluhur melakukan banyak sekali interaksi dan membuat leluhur menyukainya. Jadi, dia percaya kepada Su Ligao. Terlebih, katanya dia inginlah menghabisi Wang Lin. Dan dirinya berkata untuklah menunggunya menyelesaikan kepemilikannya dan menghabisi Wang Lin bersama. Dia akan memberikan kesempatan untuk Su Ligao bertemu dengan jiwa adik perinya sebagai hadiah. Yang dimana Su Ligao terlihat menyukai jiwa tersebut. Kira-kira siapa ya? Mendengar itu, Su Ligao pun kembali masuk ke dalam tas. Di saat yang sama, Wang Lin yang mencari keberadaan leluhur, tiba-tiba dia pun tersenyum karena merasakan keberadaan Su Ligao muncul di bagian utara. Ya, tugas dari Su Ligao keluar dari tas penyimpanan memang sengaja untuk memberitahu keberadaan dia kepada Wang Lin, guys. Dengan cepat, dia bergegas pergi ke sana dan melihat dataran rumput yang begitu luas. Wang Lin segera menyebarkan akal ilahinya dan mengetahui kalau tempat tersebut merupakan tempat persembunyiannya. Alhasil, dia langsung menghancurkannya dengan pukulannya sembari menyuruh dia untuklah keluar sekarang juga. Karena pukulan Wang Lin yang terus dilancarkan, membuat dataran tersebut langsung runtuh dan leluhur raksasa terlihat. Di saat itu, Wang Lin tertawa dan langsunglah menyerangnya. Melihat serangan tersebut, sang leluhur langsung melancarkan serangannya juga, sehingga terjadinya sebuah benturan yang membuat mereka berdua langsunglah terbang mundur. Akan tetapi, sang leluhur sangatlah terkejut, karena dari pukulan tersebut membuat tulang paling kerasnya mengalami sebuah retakan. Wah! Sedangkan Wang Lin tidaklah mengalami luka apapun. Dia kembali untuk menyerang. Namun kali ini, leluhur hanyalah menahan serangan Wang Lin. Namun, dia tidaklah berhenti untuk menyerang terus-menerus, membuat wajah sang leluhur menjadi suram dan dia pun tidak ada pilihan lain lagi selain menggunakan energi spiritual surgawi. Padahal, dia sama sekali tidak inginlah menggunakannya, sebab itu akanlah merusak kepemilikannya yang masihlah belum diselesaikan sama sekali. Di saat itu juga, tubuh sang leluhur memancarkan sebuah cahaya emas dan dia melancarkan tinju emasnya. Wang Lin yang melihat tinju ini cukuplah begitu berbahaya, dia langsunglah meraung dan 3 bintang di dahinya mulai berputar. Dan sosok dewa kuno muncul di belakangnya, guys. Wow! Setelah sosok dewa kuno muncul, dia melancarkan serangannya dan terjadilah benturan yang begitu hebat, di mana benturan tersebut membuat lengan kanan Wang Lin langsung mati rasa. Sedangkan leluhur terluka parah. Lalu dia mengeluarkan pedang surgawinya dan melemparnya ke arah Wang Lin dengan berkata kalau dia dan iblis di dalam pedang tersebut akanlah menghabisinya. Di saat itu juga sosok Su Ligao terlihat. Dirinya yang melihat ada Su Ligao, dia hanyalah menunjuk ke pedang surgawi. Seketika pedang tersebut mengirim tebasan ke leluhur. Alhasil, sang leluhur yang tak sempat menghindar membuat lengan kirinya terpotong. Hal ini membuat sang leluhur sangatlah begitu kesal karena telah dikhianati oleh Su Ligao. Yaelah, terjebak dalam permainan ya guys. Lalu Su Ligao pun tertawa dan berkata kepada Wang Lin apakah dia melakukan tugasnya dengan begitu baik. Dan Wang Lin angguk-angguk kepala dan menjanjikan kepada Su Ligao akanlah membawanya ke medan pertempuran asing dan menyerap jiwa-jiwa yang berada di sana. Mendengar itu ya, Su Ligao merasa begitu sangatlah senang karena akhirnya memilih jalan yang begitu tepat. Alasan Su Ligao memilih berpihak kepada Wang Lin sebagai tuannya sendiri ya, padahal dia memiliki 2 pilihan yang sama-sama menguntungkan guys.
Tetapi kali ini keputusannya sudah sangatlah tepat. Memilih Wang Lin sebagai tuannya adalah keuntungan yang paling terbesar. Dan alasannya karena dia tahu sikap Wang Lin kepada semua musuhnya, yang dimana semua musuhnya pasti akanlah dihabisi. Jika dia berkhianat, maka dia sendirilah yang akanlah mendapati bahayanya, guys. Adapun alasan lainnya yaitu, ia telah berjanji kepada jiwa adik perinya kalau dia akanlah menyelamatkannya, guys. Lalu, Su Lingao memberitahu kepada Wang Lin kalau di tas leluhur tersebut terdapat harta yang memiliki jiwa tersegel, dan itu haruslah diselamatkan. Mendengar itu, Wang Lin langsunglah menyerbu dengan pedang surgawinya. Saat ini pedang surgawinya berada di tangan Wang Lin ya. Di saat itu juga, sang leluhur dengan cepat melarikan diri, guys. Wang Lin yang melihatnya langsunglah mengirimkan tebasan. Namun, leluhur berhasil menghindarinya dan kembali untuklah kabur. Hingga mereka berada di bagian timur klan iblis raksasa. Di sana, leluhur mengambil obor hitam dari tasnya dan berkata, tempat ini akanlah menjadi kuburannya. Lalu obor hitam tersebut diayunkan yang seketika lautan api yang luas terbentuk, kemudian dia mengaktifkan energi spiritual surgawinya dan mulai membuat segel ke obor hitam. Seketika cahaya iblis keluar dan berubah menjadi binatang api hitam. Melihat itu ya, Wang Lin langsunglah mengeluarkan bendera larangannya yang telah diperbaiki dengan jiwa Li Yuanfeng sebagai jiwa utama. Bukan lagi jiwanya Teng Hua, udah kadar luasa itu mah guys. Lalu dia kembali menyerang dengan banyak tombak serta memerintahkan jiwa Li Yuanfeng untuklah menyerang binatang api hitam. Dengan cepat, jiwanya Li Yuanfeng pergi dan diikuti oleh ribuan fragmen jiwa. Setelah itu, Wang Lin melihat ke arah leluhur yang sedanglah membentuk sebuah segel. Seketika cetakan raksasa terlihat dan mendorong ke atas langit. Di saat yang sama juga ya, leluhur berkata kalau dia inginlah mengambil harta yang telah ditinggalkan oleh leluhurnya untuklah menyelesaikan bencana seperti ini. Dan sebuah gunung di perbatasan timur mulailah bergetar. Sebuah kapak raksasa muncul dan terbang menuju ke leluhur sang raksasa. Dan dia berkata, kapak tersebut merupakan milik leluhur pendirinya yang saat ini masihlah hilang. Dan dia akanlah menggunakan kapak ini untuklah menghabisi nyawa dari Wang Lin. Wadah! Kemudian, gas berwarna merah keluar masuk dari tubuh leluhur yang membuat auranya semakinlah kuat. Lalu gas merah ini membentuk lengan kirinya leluhur dan memegang sebuah kapak guys. Setelah itu, dia langsung menyerang kembali ke arah Wang Lin. Dengan cepat, Wang Lin yang melihat itu segera menahannya dengan pedang surgawinya. Sehingga beberapa benturan senjata terus-menerus terjadi. Dari benturan tersebut juga membuat keduanya cukuplah terluka. Wang Lin yang terluka memutuskan untuklah mundur. Akan tetapi, sang leluhur yang merasa sudah pasti menang dalam pertarungan ini, dia kembali mengejarnya dan menyerang terus-menerus. Posisinya menjadi kebalik ya. Di saat yang sama juga, Wang Lin pun menggunakan bendera 1 miliar jiwanya. Seketika, bendera yang sangatlah tinggi muncul dan membuat serangan leluhur melambat. Karena terkejut dan tidak percaya kalau Wang Lin memiliki bendera dari sekte pemurnian jiwa. Di sisi lain, Liu Mei yang sedanglah menyaksikan pertarungan mereka cukup terkejut-kejut karena dia jadi tahu alasan Du Tian menendangnya keluar dari sekte pemurnian jiwa. Ternyata Wang Lin telah dipilih sebagai master sekte pemurnian jiwa yang baru. Dia segera inginlah melaporkan semua ini kepada gurunya, yaitu Zhu Kuiji. Akan tetapi, ketika dia inginlah pergi dari sana, ada seorang pria dengan topi jerami yang menghalanginya, yang tak lain yaitu Zhou Wutai, dan berkata kalau dia adalah lawannya. Liu Mei yang melihat topi jerami tersebut langsunglah menyadari kalau pria tersebut adalah salah satu murid yang telah dipilih oleh Yun Kuiji. Namun, Liu Mei menyuruh dia untuklah pergi dari sini sekarang juga. Dikarenakan kultivasinya terlalu begitu rendah untuklah menahan dirinya. Jadi, sayangilah nyawanya dan pergi dari sini sekarang juga. Tetapi Zhou Wutai menolak itu semua.
dia akanlah tetap menghadapi Liu Mei dalam kondisi apapun. Waduh, sembari berkata kalau Wang Lin adalah temannya, meskipun dia haruslah mengorbankan nyawanya, dia akanlah tetap melakukannya. Wah, keren. Lalu, Zhou Tai langsunglah mengaktifkan domainnya, yaitu tanpa emosi, yang dimana Zhou Tai bisa mendapatkan kekuatan domain ini sebab dia berhasil menghabisi murid yang dia besarkannya sendiri, guys. Sesuai yang dikatakan oleh Wang Lin, kalau muridnya ini hanyalah dijadikan tumbal oleh Zhou Tai, guys. Tetapi itu tidaklah menjadi masalah untuk Liu Mei yang melihat kekuatan domainnya tiba-tiba berhenti sejenak. Dengan begini, akanlah mengulur waktu bagi Wang Lin bisa bertarung mati-matian melawan sang leluhur, guys. Dan saat ini, Wang Lin mengangkat bendera tersebut dan seketika 12 fragmen ungu keemasan keluar dan diikuti oleh fragmen jiwa-jiwa lainnya. Di saat yang sama, leluhur mengangkat kapak tersebut dan tiba-tiba petir berwarna merah muncul di langit dan turun ke arah Wang Lin. Melihat itu ya, dia memerintahkan 12 fragmen jiwa ungu untuklah menyerang. Ingat ya, 12 jiwa ungu keemasan itu adalah 12 jiwa pemimpin sekte pemurnian jiwa. Lalu, 12 jiwa ini langsunglah membentuk sebuah segel dan ada sinar cahaya emas yang menghubungkan 12 fragmen jiwa dan membentuk sebuah jaring untuklah menjebak petir merah. Setelah itu, 12 jiwa ini memerintahkan fragmen jiwa-jiwa lainnya atau yang Mimin sebut sebagai jiwa kecil untuklah menyerang. Seketika, semua fragmen jiwa langsunglah menyerbu petir merah dan tidak bisa melihat apapun, melainkan teriakan kesakitan leluhur. Tiba-tiba ada seberkas cahaya merah membelah fragmen jiwa dan terlihat sang leluhur yang sudahlah terluka parah, tubuhnya sudahlah compang-camping. Merasa tidaklah mungkin menang melawan Wang Lin, dia segera untuklah melarikan diri. Akan tetapi, 12 jiwa pemimpin langsunglah memerintahkan jiwa-jiwa kecilnya untuk menyerbu kembali. Di saat itu juga, sang leluhur dengan cepat melempar kapaknya ke arah Wang Lin, guys. Waduh, ada hadiah baru nih. Wang Lin yang melihatnya pun langsunglah menahannya dengan pedang surgawi. Sayangnya, kapak ini terlalu begitu besar, membuat pedang surgawinya tidaklah cukup kuat menahan, guys. Dan dia haruslah terluka lagi dan kapak tersebut jatuh ke tanah. Sementara itu, leluhur yang dipenuhi kegilaan langsunglah menggunakan garis keturunan. Dan inilah yang diwaspadai oleh Wang Lin sebelum pertarungan benar-benar terjadi ya. Meskipun menggunakan garis keturunan akan membuat jiwa asalnya runtuh karena kepemilikannya masihlah belum selesai. Mungkin di sini ada yang bingung apa maksud dari kepemilikannya. Saat ini kondisi dari sang leluhur sedang berada di dalam tubuhnya tetua pertama klan iblis raksasa. Jadi dia harus bisa untuklah menyelesaikan kepemilikan dari tubuh tersebut. Maka ini adalah kesempatan terbaik untuklah Wang Lin menyelesaikan dendamnya. Lalu dia menyuruh seluruh fragmen jiwanya untuk menghabisinya sekarang juga. Pada saat ini, fragmen jiwa yang sedanglah melahap sang leluhur, tiba-tiba sebuah pusaran dengan daya hisap yang kuat langsunglah muncul, membuat fragmen jiwa di sekitar tersedot ke dalamnya. Ya, sia-sia dong, 1 miliar jiwa melayang. Lantas, untuk Wang Lin sama sekali tidaklah rela kalau seluruh jiwanya ini akanlah terserap ke dalam, dia langsunglah menarik dan sekuat tenaga untuklah tidak tersedot ya. Di saat itu juga, Wang Lin melihat leluhur dan tersenyum, sembari berkata kalau dia akanlah melahap semua yang berada di sini. Tetapi Wang Lin juga tersenyum. Dia langsunglah menyuruh 12 fragmen jiwanya melahap kembali, sehingga kedua belah pihak sama-sama melahap satu sama lain. Siapa yang paling kuat melahap, maka dialah yang akan menang. Dan siapa sangka, fragmen jiwa melahap milik dari Wang Lin semakinlah cepat, membuat jiwa asal leluhur hancur, yang artinya sang leluhur klan iblis raksasa telah dikalahkan. Namun, kekuatan pusaran ini masihlah tetap ada, guys. Dengan cepat ya, fragmen jiwa milik dari Wang Lin segera membentuk sebuah rantai agarlah Wang Lin tidak tersedot.
Namun hal tersebut tidaklah bertahan lama. Wang Lin segera menyiapkan sebuah formasi yang telah dia siapkan sebelum-sebelumnya, sembari mengambil tas serta kapak leluhur. Namun, kapak tersebut melakukan perlawanan, membuat Wang Lin menggunakan sebuah energi spiritual untuklah mendapatinya atau mengendalikannya ya. Alhasil, dia berhasil untuklah mengendalikannya dan menaruhnya di dalam tas penyimpanan. Akan tetapi, tubuhnya sudah masuk ke dalam pusaran dan menghilang begitu saja. Di saat itu juga, pusarannya mulai memudar dan tertutup rapat. Wang Lin yang saat ini berada dalam kehampaan sangatlah terpukau dengan kekuatan garis keturunan. Dan jika leluhur bisa menyelesaikan kepemilikannya, mungkin bantuan dari Dun Tian tidak akanlah berguna sama sekali. Betul guys. Karena ya, dengan tubuh yang setengah-setengah, tidak mungkin dia bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Apalagi ya, untuk tubuh sang tetua, ini jauh lebih lemah daripada jiwa asal milik dari sang leluhur. Ya intinya, tubuhnya tidak akanlah bisa bertahan untuklah menampung semua kekuatannya guys. Makanya setengah-setengah. Bisa dikatakan, ini adalah kesempatan yang bagus untuk Wang Lin menyelesaikan dendamnya. Begitu ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini atau spoiler kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.